mistis yang gue alami di rumah gue. Nanti bakalan gue share ke kalian rumah gue kayak gimana. Dan bagi kalian yang memang punya indera keenam, bisa ngelihat yang tidak bisa gue lihat, mungkin kalian bisa ngelihat. Bakalan gue share ke kalian kayak gimana keadaan rumah gue di dalam dan di luarnya. Mungkin bagi kalian yang indigo, kalian bisa akan melihat, oh di sini ada, oh di sini ada. Silahkan komen di bawah ya kalau kalian memang ngelihat sesuatu ada di rumah gua, ketika gua video dalam rumah gua atau di luar rumah gua ataupun di lingkungan rumah gua. Kalian kemudian setelah disyariatin sama kakak gua itu, nah gua lanjut nih pakai acara yasinan. Jadi gua ngundang orang di sekitar buat ngadain yasinan di rumah gua selama 7 kali malam Jumat. Gua kira setelah disyariatin sama kakak gua, terus gua ngadain pengajian, ngadain yasinan di rumah gua selama 7 Jumat itu udah kelar gitu, nggak ada lagi hal-hal yang aneh lagi di rumah gue. Ternyata enggak, itu berlanjut. Nah pada saat itu kan gue udah berhenti kerja ya, gue punya inisiatif buat buka usaha sendiri di rumah. Sampai pada akhirnya gue punya toko sembako, gue buka warung sembako lah ya. Nah kadang-kadang kan sekalipun warung udah ditutup gitu, di malam hari itu kadang suka ada aja yang bangunin mau beli inilah, mau beli itulah. Nah pagi-pagi ada bapak-bapak beli rokok. Dia nanya kayak gini ke gua, teteh punya peliharaan ya, katanya. Gue bingung kan, soalnya gue nggak ngerasa punya peliharaan kan, apapun itu gitu. Enggak, saya nggak punya peliharaan apa-apa. Emang kenapa pak, kata saya. Dia bilang, semalam tuh saya mau beli rokok kesini teh, sekitar jam 12 katanya gitu. Tapi saya nggak jadi teh belinya, katanya gitu. Kata saya, kenapa nggak jadi? Bangunin aja kalau mau beli, kayak gitu. Dia bilang, masalahnya teh, waktu saya datang ke sono tuh pas di jalan, katanya, di rumah teteh ada yang berdiri terus. Kayak, siapa? Kata saya. Ya bukan manusia teh, katanya gitu tuh, pas di tiang, katanya. Dia berdiri aja. Terus katanya muter ngelilingin rumah saya, dia ngeliatnya. Kata saya, jenisnya apa, kayak gimana? Pokoknya katanya itu kelihatannya cewek, pakai baju putih, rambutnya panjang, ya pokoknya kayak kuntilanak gitulah, kata dia. Kata gue, bercanda aja, nggak ada kata gue. Saya nggak pernah nemuin yang kayak gitu, kayak saya gituin kan. Nah terus besokannya ada lagi ibu-ibu yang bilang, dia bilang, teh semalam saya tuh lagi ke kamar mandi, katanya. Kebetulan kan kamar mandi dia di belakang rumah gue ya, jadi maksudnya tuh kelihatan banget lah dari belakang rumah gue itu. Dia bilang, waktu saya ke kamar mandi sama anak saya ngeliat ada sepasang, katanya, laki-laki sama perempuan. Nah yang laki-laki tuh pakai peci, katanya, dan perempuannya tuh pakai baju putih semua kayak gitu. Tapi itu kayaknya bukan orang deh, kayak gitu. Emang kenapa, kata saya. Itu orang lewat kali, saya bilang. Enggak, orang itu di posisinya katanya ada di atas atap kayak gitu. Berdiri aja berdua teh, katanya, kayak nungguin rumah teteh. Teteh mau punya keruhun kali ya, katanya, buat nungguin rumah kayak gitu. Saya jawab, enggak ada, saya enggak punya keruhun. Malam berikutnya ada lagi katanya yang lihat. Nah dia sama waktu belanja ngomong ke saya, teh semalam saya mau beli pulsa ke sini sekitar jam 9 malam, katanya gitu. Kan warung saya udah tutup ya, pokoknya maghrib saya tutup tuh warung. Tapi saya nggak jadi teh, katanya. Kenapa? Itu di rumah teteh ada yang berdiri terus, katanya gitu. Saya bilang, apa sih jenisnya? Ya pokoknya putih aja lah, katanya. Saya juga nggak tahu, makanya saya balik lagi, katanya. Padahal itu baru jam 9 teh, katanya. Besokannya ada lagi yang bilang. Sampai pada akhirnya kesebar kan, karena yang ngelihat itu bukan cuma 1-2 orang yang ngelihat penampakan kayak gitu, jadi banyak orang. Jadi ngomonglah dari mulut ke mulut, sampai pada akhirnya pada tahu kalau di rumahnya si teteh itu suka ada penampakan ini loh gitu, padahal itu masih sore. Untuk gue pribadi, gue sendiri nih, bahkan gue sampai tanya ke suami, Pak, kamu tuh kalau bangun malam suka denger nggak sih ada sesuatu, atau suka ada ngelihat apa gitu, pernah nggak gitu? Suami gue bilang, nggak pernah, pokoknya semenjak udah disyariatin itu, kata suami gue nggak pernah ngelihat apapun, katanya gitu, dengar apapun juga nggak pernah. Nah begitu juga gue juga nggak pernah ngelihat apapun atau ngedenger apapun tuh nggak pernah sama sekali. Tetapi balik lagi ke orang gitu, jadi ke orang asing, orang yang
nggak tinggal di rumah itu kayak orang lain lewat atau apa, pokoknya orang lain itu pasti ngelihat ada sosok apa, ada suara apa di rumah gue itu pasti. Kayak waktu dulu siang hari ya, nah di belakang rumah gue itu tepat ada sawah, persawahan gitu. Nah waktu itu siang hari ibu-ibu lagi nyabut kacang. Nah dia bilang kayak gini ke anaknya, Ceng coba beli makanan tuh ke warungnya si teteh itu, katanya gitu. Anaknya pergi ke warung kan, ternyata pas dilihat warung gue itu lagi tutup. Gue lagi pergi, lagi nggak ada, kata si teteh itu tuh. Tetapi dia tuh dengar di dapur gue itu ada orang yang lagi beres-beres. Jadi terus ada orang yang lagi ngobrol, katanya rame aja di dapur gue itu. Disitulah gue mulai ngerasa ada lagi yang aneh nih. Tetapi yang ngerasain, yang ngeliat, yang ngalamin justru bukan kita yang ada di rumah, justru malah orang lain gitu. Sampai pada akhirnya ada bapak-bapak datang ke rumah buat nyari suami, nanyain masalah kerjaan. Pas waktu itu suami saya lagi nggak ada di rumah. Saya bilang nggak ada pak, nanti kalau ibaratkan suami udah pulang, saya suruh ke rumah bapak aja deh, kayak gitu. Nah bapak-bapak yang datang nyari masalah kerjaan ini ke suami, dia tuh kebetulan di kampung itu kekenal paranormal, yang ya tenar lah, dia itu banyak tamunya gitu. Pas suami gue udah datang, gue suruh kan, pak tadi ada bapak itu nyariin, katanya bapak suruh ke rumah gitu, ke sana ke rumah dia buat ngebahas masalah kerjaan. Pergilah suami gue ke rumah dia kan. Ternyata pas setelah sampai di rumah, suami gue cerita bahwasannya bapak itu bilang ke suami gue, katanya, Mang, itu rumah Mamang sama warung kok kayak gitu amat ya, katanya gitu. Suami gue balik nanya, loh maksudnya kayak gitu gimana pak, katanya. Iya emang katanya jenisnya sih rumah, jenisnya sih warung, tapi katanya rasanya kayak lagi di kuburan. Jadi aura yang dia rasain itu ketika ngelihat rumah gua, ketika datang ke rumah gua, dia bilang katanya itu kayak dia datang ke kuburan, bukan ke sebuah rumah. Sering banget kejadian di rumah gua ada yang janggal, terus juga banyak yang ngelihat penampakan, ditambah lagi yang ngasuh dulu di rumah gua juga dia banyak mengalami gangguan di rumah gue. Nah mulai saat itulah rumah gue terkenal angker di mata masyarakat lingkungan situ. Bahkan jangankan untuk malam hari, jangankan untuk main ke rumah gue ya, kalau lagi nggak ada orang di rumah gue, kayak gue lagi main gitu, lagi keluar, mereka jangankan untuk datang ke rumah gue, lewat rumah gue aja di siang hari mereka nggak berani, karena mereka bilang rasanya hawanya beda, katanya gitu, angker. Tapi karena emang gangguan itu nggak ke gua gitu, nggak ke suami, nggak ke anak, jadi gue masih santai aja gitu, karena yang merasakan itu orang lain gitu, yang sering lihat penampakan, yang sering digangguin itu justru orang-orang yang memang nggak tinggal di rumah itu. Jadi untuk gua sama suami itu justru nggak ada gangguan apapun, makanya gua santai aja gitu. Sampai pada akhirnya gua nih ngerasa boring gitu ya. Nah gue buka les lah di rumah, buka les kalau pagi gue buka calistung, dan kalau sore itu gue buka les agama. Nah di sini ada lagi gangguan kepada anak-anak. Jadi awalnya itu anak-anak buat kayak mau pipis, mau ke kamar mandi, mereka tadinya santai-santai aja gitu. Tetapi ketika berlangsung kira-kira dapat 1 minggu les, nah ada anak-anak yang mau pipis, 3 orang masuklah ke kamar mandi. Nah pas di kamar mandi, waktu mereka di kamar mandi, pintu kamar mandi itu ditutup, ada yang nutup sendiri gitu. Kemudian salah satu dari anak itu lari keluar, bilang, Bu Guru itu pintu kamar mandi ada yang nutup, siapa ya, katanya gitu. Ada anak-anak yang nyaut, oh mungkin itu anaknya Bu Guru. Pas dilihat ternyata anak saya lagi main game di kursi gitu. Nah dari situlah anak-anak, ini kenapa? Nah saya coba tenangin kan, oh enggak, itu enggak apa-apa. Nah ternyata itu berulang kali, sampai pada akhirnya anak-anak yang les di tempat gue itu enggak ada lagi yang berani masuk ke rumah gue, karena memang mereka udah mengalami diganggu di rumah gue. Terus ibu gue nginep nih di rumah gue, itu sekitar, dia niatnya sih tadinya 3 malam mau nginep ya. Nah terus dia nginep di rumah gue dapat 1 malam. Nah ibu gue nih kan orangnya suka bangun malam ya, suka sholat malam gitu. Nah pada malam itu tuh gue ngedenger ibu gue nih baca-bacaannya nih keras banget gitu, sampai dari kamar
yang satu tuh tembus ke kamar gue, kedengeran banget gitu, kayak teriak-teriak bacaan zikirnya gitu. Gue masuklah ke kamar ibu gue, bangun kan, "Bu, kok zikirnya keras banget?" kata gue, sampai kedengeran ke kamar saya gitu. Nah ibu gue ini jawab, "Itu dari tadi katanya ibu digangguin terus." "Digangguin sama siapa?" kata gue. "Itu dari tadi jendela tuh ada yang mukul-mukul terus," katanya gitu. Dan ternyata emang bener, waktu gue ke kamar ibu gue itu lagi ngobrol sama ibu gue, bener, jadi bukan diketok tapi dipukul, buk 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 gitu, tapi itu dari luar dipukulnya. Nah ibu gue nggak bisa tidur sampai pada akhirnya pagi-pagi ibu gue minta pulang. "Udahlah, nggak jadi nginep 3 harinya," kata dia, "mau pulang aja." Kemudian nyusul anak gue disunatin. Nah pas disunatin itu kan gue manggil tukang masak nih, buat masak di rumah gitu ya. Nah waktu tukang masak itu pada tidur, jadi kan pada nginep nih, nggak pulang mereka pada tidur. Ternyata sama, mereka pun digangguin gitu, ada yang dikelitikin, ada yang ditiupin terus kupingnya. Nah waktu mereka digangguin itu mereka pun ngadu ke gue langsung gitu. Malam itu juga, "Itu tuh ada yang gangguin di sana," katanya, "dari tadi ada yang mukul-mukul panci, ada yang niupin kuping saya, ada yang ya pokoknya aneh-aneh lah, macem-macem." Tetapi anehnya itu semua tuh nggak terjadi ke gua, ke suami dan ke anak. Sampai pada akhirnya gue penasaran sendiri dan gue menyimpulkan bahwasanya ini kok sekarang malah terjadinya tuh ke orang-orang asing gitu, kayak yang tamu datang ke rumah gua, orang cuman lewat doang, ya pokoknya orang yang gak dikenal di rumah gua. Tetapi untuk yang punya rumah itu aman, kayak suami, anak sama gue itu aman, gak ada yang ganggu sama sekali. Bahkan ada bapak-bapak datang ke rumah gua minta kredit. Nah karena gua kan juga kebetulan kredit barang elektronik, nah dia datang ke rumah gua buat kredit TV. Duduklah dia, gue kasih duduk di luar kan, pintu depan itu ngebuka. Nah dia tuh lama ngeliatin aja ke dalam rumah gue ya. Tiba-tiba dia nanya kayak gini, teh katanya. "Apa?" kata saya. "Itu yang di dalam rumah peliharaan ya?" katanya. Saya ngeliatin kan ke rumah, "Peliharaan apa? Saya nggak punya peliharaan," kata saya. Saya kira kucing kan. "Itu tuh yang berdiri," katanya, "yang di dekat pintu tengah," kayak gitu. Saya lihat lagi ke dalam, kok nggak ada apa-apa ya? "Nggak ada apa-apa," kata saya. Kata gue, "Emang bapak ngelihat apa di dalam rumah saya?" kata saya. Dia bilang katanya sosoknya tinggi teh, tinggi besar, dia laki-laki, berjenggot, perutnya tuh agak buncit kata dia. "Tapi dia nggak jahat sih teh," katanya gitu. Nah saya ceritain lah semua yang pernah kejadian di rumah saya ke orang itu. Kata saya sampai udah nyariatin berapa kali buat mindahin makhluk yang ada di rumah saya, kata saya. Tapi ternyata mungkin masih ada kayak gitu. Dan memang kata saya setiap kali ada orang asing yang datang ke rumah saya, memang mereka dijailin. Tapi untuk saya pribadi, anak sama suami itu enggak, kata saya, enggak pernah dijailin. Nah bapak ini bilang, "Emang sih teh, rumah teteh ini banyak," katanya, "yang ngisi awalnya kayak gitu. Tapi yang ini mau teteh manggil ustadz, kiai berapapun dia nggak bakal bisa dipindahin," katanya gitu. Soalnya posisinya teteh yang numpang di tempat rumah dia kayak gitu. Jadi mungkin di alam manusia ini rumah teteh, kata dia. Tetapi di alam lain ini rumah dia kayak gitu. Jadi teteh tuh hidup berdampingan sama dia. Jadi mau ngelakuin apapun dia nggak bakal bisa dipindahin karena posisinya dia lebih dulu nempatin tanah ini dan memang ini lokasi dia kayak gitu. Gue antara percaya sama nggak percaya ya, tapi mau nggak percaya juga memang banyak kejadian dan memang ngeganggunya bukan ke gue gitu, hanya ke orang-orang asing aja. Nah terus bapak ini bilang, "Udah teh, saya mau nanya," kata dia, "selama ini dia pernah nggak menampakkan wujud di depan teteh?" Gue bilang nggak pernah. "Apa pernah ngeganggu?" "Nggak pernah. Yang ada," kata gue, "setiap kali ada orang asing yang nggak dikenal di rumah ini pasti ngalami gangguan," kata gue. Nah bapak ini bilang, "Ya udah biarin aja teh, selama dia nggak ngeganggu dan teteh juga nggak keganggu, udah biarin aja. Malah katanya ada untungnya buat teteh."
Jadi ketika teteh nggak ada di rumah, ini rumah bakal ada yang jagain kayak gitu. Soalnya rumah dia sama rumah teteh ini berdampingan. Di alam manusia ini rumah teteh, tapi di alam lain ini tempat tinggal dia kayak gitu. Udah biarin aja katanya, malah untung teh bagus, jadi kalau teteh lagi pergi kemana-mana ini rumah aman, ada yang jagain kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya gue positive thinking lah ya, jadi oh bener juga ya, gue nggak ngerasa diganggu juga. Nah sampai pada akhirnya bapak itu bilang kayak gini, udah sekarang teteh masuk ke dalam, itu wujudnya lagi berdiri di depan pintu ngomong kayak gini, teh, mata saya nggak ngelihat kamu, yang ngelihat saya itu kamu. Jadi suatu hari kalau saya lagi jalan, anak saya lagi jalan, lagi main, lagi ngapain, kalau kamu lagi ada di jalan, kamu yang nyingkir, karena mata saya nggak ngelihat, kamu yang ngelihat saya, makanya kamu yang pergi kayak gitu. Jangan sampai nanti ketabrak, kamu marah. Sampai pada akhirnya gue ikutin omongan bapak itu. Jadi kayak gue kayak orang gila ya, ngomong sendiri di depan pintu. Jadi ada kan istilah yang namanya orang-orang indigo ya. Nah gue pikir mungkin bapak ini indigo kali ya, bisa ngelihat apa yang tidak bisa gue lihat gitu. Dan memang pada akhirnya sampai sekarang pun gue nggak pernah diganggu apapun gitu. Dan memang yang sering mengalami gangguan-gangguan itu dan yang sering melihat penampakan-penampakan itu ya orang-orang asing, yang kayak contoh lagi lewat malam-malam di rumah gue, terus kayak dulu ponakan gue suruh nengokin rumah, kan dulu gue pernah kena penyakit tifus ya, suami kena, anak kena, gue juga kena, nah rumah kosong. Gue bilang kayak gini ke ponakan, nih kunci rumah, tolong tengokin dong rumah saya, takutnya ada yang bobol gitu ya. Ponakan saya berdua cowok, suruh nengokin, datang ke rumah, tiba-tiba mereka nggak berani masuk. Pas gitu mereka pulang laporan ke saya, Bi udahlah rumahnya nggak usah ditengokin, kata dia. Emangnya kenapa? Di dalam rame kok, katanya ada yang ngejagain, kata dia. Sibuk katanya, ada orang beres-beres terus rame katanya gitu. Dari situlah kayak saudara gua, ponakan gua, sampai bapak gua sendiri aja nggak ada yang berani nginep ataupun main ke rumah gua. Karena memang setiap kali ada yang main, kayak ponakan gua, bapak gua, ibu gua pun itu digangguin, karena mungkin pikir dia ini bukan tuan rumah, tetapi kepada tuan rumah, kepada gua gitu ya. Enggak, sama sekali nggak ada gangguan. Maka mulai dari situlah udahlah, kata gue ya oke lah, gue positive thinking aja. Sampai pada akhirnya gue sengaja manggil ustadz gitu ya, Al Hikmah, yang memang bener-bener kekenal nih di daerah sini. Gue bawa dia ke rumah buat ngeliat bener nggak sih apa yang dikatain sama orang-orang tentang rumah gue, bahwa ada penunggunya terus dia nggak ngeganggu gue atau gimana lah. Nah bapak ini datang ke rumah gue, tiba-tiba sebelum dia masuk ke rumah gue aja, dia baru pegang tembok sebelah kiri ya, itu badan dia semuanya langsung ngeluarin keringet, bulunya semua langsung pada berdiri, terus keringet dingin semuanya keluar. Kata dia, aduh teh, ini rumah emang katanya nggak beres, kata dia, memang benar ada penunggunya. Kemudian dia pindah lagi ke lokasi yang lain, dia datengin, dia sama juga kayak gitu, gemeteran, karena mungkin dia orang asing ya, orang yang nggak dikenal di rumah gue gitu. Jadi dia bilang, iya bener teh, rumah teteh emang ada, katanya. Dan ada lagi hal yang misterius banget nih di rumah gue, itu posisinya di kamar mandi. Jadi di kamar mandi gue itu ada tokek, dia itu besar, ukurannya ya sebesar ini gue lah, besar banget ya. Dia itu suka muncul tapi nggak pernah ngeluarin suara. Nah sampai sekarang gue masih bingung dia tuh masuk lewat mana, nongol lewat mana. Karena pertama kamar mandi gue nggak punya jendela, kedua kamar mandi gue ada sirkulasi udara tetapi ketutup pakai kawat nyamuk. Jadi sunyi lah, jangankan untuk sebuah tokek ya, untuk cicak aja nggak bisa masuk. Dia tuh suka nongol tapi nggak nentu ya, munculnya dia itu hari apa, malam apa, nggak tentu, itu semau dia aja nongolnya. Tetapi dia tuh nggak pernah ngeluarin suara. Terus ketika dia ada, gue kan takut ya kalau kayak mau ke kamar mandi ada tokek. Nah kadang gue suka usir pakai sapu tuh. Nah kalau udah gue usir pakai sapu, dia tuh loncatnya nggak ke atas, nggak ke pinggir, enggak, tetapi dia langsung terjun ke bawah. Awalnya gue kira dia tuh nyemplung ke air, makanya gue kuras tuh bak sampai habis. Ternyata di bak nggak ada. Gue kira dia masuk ke WC, gue siram WC, dia pun nggak ada.
Nah, jadi kalau dia udah loncat ke bawah, dicari-cari sampai sehari penuh juga nggak bakal ketemu. Nggak ada jejaknya dia pergi kemana, pokoknya nggak ketahuan lah, ngilang aja. Nah, nanti suatu hari gitu, nanti dia ada nongol lagi, masih jenis toke itu juga. Dan setiap kali gua usir, dia pasti loncatnya ke bawah, dan seperti itu ujungnya, nggak pernah ketahuan perginya kemana, ngilangnya kemana, jejaknya nggak ada, tapi nanti ada nongol lagi. Nah, itu yang misterius di kamar mandi gua. Karena memang gangguannya itu nggak ke gua gitu ya, jadi gua malah ngerasa aman gitu ya. Kayak kalau mau ada orang jahat ke rumah gua, ada orang yang gak dikenal datang ke rumah gua tiba-tiba, nanti bakal digangguin, justru malah gua, oh bagus lah gitu. Jadi gua sekarang tuh jadi gua bawa santai aja gitu. Jadi ya udahlah, masing-masing aja, lo di alam lo, gua di alam gua gitu. Kita saling jaga, jangan saling ganggu kayak gitu. Jadi ya intinya gua sekarang udah los aja gitu. Tapi memang tanah yang gua tempatin ini, siapapun yang tahu tentang tanah ini, mereka pasti bilang kayak gini, kamu tuh ngapain bikin rumah di situ? Salah satunya yang ngomong adalah tukang urut, tukang pijit langganan gue ya. Dia nanya gue bikin rumah di mana, kemudian gue kasih tahu gue bikin rumah di kampung itu, di tanah sebelah situ. Nah, dia bilang kayak gini, kamu tuh ngapain bikin rumah di situ? Itu tanah dari situ, daerah situ emang terkenal tempat mainnya setan katanya. Terus kamu berani-beraninya bikin rumah di situ katanya. Dan memang kalau diperhatikan di rumah gua itu nggak ada satupun rumah yang berdekatan dengan rumah gua. Jadi rumah gua itu memang mencil. Orang situ aslinya pun menghindari membuat rumah di situ. Jadi memang nggak ada di situ. Di rumah gua tuh nggak ada. Gua nggak punya tetangga. Jadi gua sendiri aja mencil. Dari orang yang pernah gua denger ya, dan itu gua pegang, dia pernah bilang kayak gini sama gue, apapun yang terjadi di rumah lu, mau ada apa, lu jangan pernah ngerasa takut kayak gitu. Karena semakin lu takut, mereka akan semakin kuat. Lu harus ingat bahwasanya kita ini manusia, levelnya jauh di atas mereka. Kita nih yang paling sempurna kayak gitu. Kalau lu takut sama mereka, lu kalah kayak gitu. Nah, perkataan itulah yang sampai sekarang gue pegang. Jadi gue selalu berpikir, gue gak boleh kalah, gue ini lebih sempurna dari mereka, harusnya gue juga lebih kuat dari mereka. Bukan berarti gue nantangin, tetapi gue mencoba untuk membangun keberanian diri gue supaya gue gak kalah dari mereka kayak gitu. Bahwa ya kita memang hidup berdampingan, ada alam kita, ada juga alam goib, dan memang itu harus diimani. Tetapi tetap saja balik lagi bahwa kita nih lebih sempurna dari mereka kayak gitu. Nah, udah teman-teman, segitu aja pengalaman mistis yang gue alami di rumah gue. Nanti bakalan gue share ke kalian rumah gue kayak gimana, dan bagi kalian yang memang punya indra keenam, bisa ngelihat yang tidak bisa gue lihat, mungkin kalian bisa ngelihat. Bakalan gue share ke kalian kayak gimana keadaan rumah gue di dalam dan di luarnya. Mungkin bagi kalian yang indigo, kalian bisa akan melihat, oh di sini ada, oh di sini ada. Silahkan komen di bawah ya kalau kalian memang ngelihat sesuatu ada di rumah gue, ketika gue video dalam rumah gue, atau di luar rumah gue, ataupun di lingkungan rumah gue. Kalian komen di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman kalian yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus jangan lupa tinggalin jejak dengan like dan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.